Di era milenial ini, sadar nggak sih kalau kita tidak bisa lepas dari media sosial? Tapi sudahkah kalian tahu mengenai definisi dari media sosial itu sendiri? Serta apa saja sih manfaat, ciri-ciri, dan dampak dari media sosial? Mari simak video berikut ini, karena di akhir video akan ada fakta unik dan tips-tips dalam menggunakan media sosial. Sebelum menonton video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok transformasi digital yang beranggotakan Sahna, Rindi, Zahra, Fitriawan, dan Sofia. Media sosial itu apa sih? Media sosial atau dalam bahasa Inggris, sosial media. Menurut tata bahasanya terdiri dari kata sosial yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi. Dan media adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Jadi, definisi media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0. Apa sih yang melatar belakangi adanya media sosial? Perkembangan media sosial di kalangan masyarakat saat ini semakin pesat seiring kemajuan teknologi dan informasi. Kepesatan perkembangan media sosial itu dikarenakan semua orang sudah bisa mengakses media sendiri. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Jadi, agar media dapat dikatakan sebagai media sosial itu, bagaimana ciri-cirinya? Untuk dicirikan sebagai media sosial, situs web harus memiliki 7 karakteristik utama berikut, yaitu 1. Web space atau ruang web. 2. Alamat web. 3. Membangun profil. 4. Terhubung dengan teman. 5. Mengunggah konten secara real time. 6. Aktifkan percakapan. Dan 7. Posting memiliki penanda waktu. Jadi, dari ciri-ciri tersebut, media sosial yang biasa kita ketahui yaitu seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Line, dan masih banyak lagi. Media sosial. Dengan tidak adanya batasan ruang dan waktu, media sosial menjadi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Manfaat media sosial yang pertama adalah sebagai media penyampaian informasi. Media sosial sangat mudah untuk menyebarkan berbagai informasi melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit, bahkan beberapa detik setelah kejadian, kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Yang kedua, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi antar sesama. Media sosial dapat mempermudah komunikasi antar sesama, seperti terhadap sanak saudara maupun teman yang memiliki keterbatasan jarak. Mereka dapat bertemu secara virtual melalui sosial media seperti video call. Sosial media juga mempermudah melakukan aktivitas seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari dan menjual barang secara online. Melalui media sosial, kita dapat menemukan berbagai fitur yang menunjang aktivitas sehari-hari. Contohnya dengan adanya online shop. Saat ini kita dapat dengan mudah berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Selain itu, dengan adanya media sosial juga memudahkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Mereka cukup bermodalkan smartphone dan paket internet, kemudian mereka dapat langsung mempromosikannya melalui media sosial. Walaupun memiliki banyak manfaat, ternyata media sosial juga bisa menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah terjadinya tindak kejahatan. Melalui media sosial, sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan dan penculikan, yang dimana pelaku kejahatan melakukan penyamaran sebagai teman maupun saudara korban. Yang kedua, media sosial menjadikan seseorang sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan,
dapat menjadikan kita jauh akan dunia nyata. Hal ini memang benar. Kebanyakan orang yang aktif di sosial media nyatanya adalah orang pendiam dan tidak banyak bergaul karena telah asik sendiri dengan dunia maya. Permasalahan yang ketiga adalah maraknya penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma yang semestinya. Karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal, sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan. Jika kita tidak pandai mengontrol kata yang kita gunakan, maka kita akan terjerumus ke dalam berbagai permasalahan yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Permasalahan yang terakhir adalah media sosial dapat membuat lalai akan waktu. Anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun bisa menjadi lalai dan tidak dapat membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya. Apalagi untuk seseorang yang telah kecanduan dengan media sosial, mereka akan mengabaikan pekerjaan maupun kepentingan lainnya hanya untuk bermain media sosial. Tak unik media sosial di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari liputan6.com yang terbit pada tahun 2019, media sosial sendiri memiliki hal-hal unik dalam penggunaannya di Indonesia. Fakta unik yang pertama adalah mengenai jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Itu artinya sekitar 57% dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 264 juta orang sudah menggunakan media sosial. Fakta unik yang kedua adalah media sosial yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia. Berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019, menunjukkan fakta bahwa YouTube merupakan media sosial yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia. YouTube telah diakses oleh sekitar 132 juta orang dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia. Kemudian, fakta unik yang ketiga adalah entry yang paling dicari oleh orang Indonesia. Berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019, menunjukkan bahwa entry atau kata kunci lagu adalah kata kunci yang paling banyak dicari oleh orang Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kecenderungan orang Indonesia yang suka mendengarkan musik sembari melihat video klip lagu tersebut, baik saat santai maupun di sela-sela waktu bekerja. Dikutip melalui kumparan.com, terdapat fakta unik lain yang pada saat ini sering dilakukan oleh anak muda, yaitu membuat second account di media sosial. Fenomena second account memang banyak kita jumpai di dunia maya. Banyak orang yang membuat akun sosial media lebih dari satu dengan beragam alasan. Alasan tersebut salah satunya adalah karena tidak ingin diketahui oleh lingkungan sekitar atau karena ingin menjadi sosok yang baru yang berbeda dari dirinya yang sesungguhnya. Biasanya yang membuat second account didominasi oleh kaum milenial. Nah, second account ini juga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif karena biasanya mereka akan dengan leluasa memberikan komentar atau hujatan kepada orang yang tidak disukainya dengan akun samarannya tanpa peduli komentar orang lain karena tidak ada orang yang mengenalinya. Selain fakta unik tersebut, ada fakta unik yang dikutip melalui kompas.com yang menyebutkan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bukti netizen Indonesia tidak sopan se-Asia Tenggara yang pertama yaitu kasus Dewa Kipas. Levi Rosman, gamer catur online dunia, sempat mengembokkan atau mengubah akun Twitternya menjadi privat karena diserbu netizen Indonesia. Itu terjadi setelah insiden pertandingan catur online melawan Dadang Subur alias Dewa Kipas di platform chess.com. Pendukung Levi menuding Dadang Subur melakukan kecurangan untuk mengalahkannya. Mereka lalu membuat laporan supaya akun Dewa Kipas diblokir. Meskipun akun Twitter milik Levi Rosman sudah dikunci, namun jejak komentar warganet masih bisa ditemukan. Banyak yang melontarkan kata-kata kasar,
umpatan, dan beberapa bahkan menggunakan kata-kata bernada rasial dan provokasi. Kasus yang kedua yaitu menyerbu akun Microsoft. Inilah awal mula netizen Indonesia mendapat predikat paling tidak sopan di Asia Tenggara, yaitu titel yang diberikan oleh Microsoft pada awal Maret 2021. Akun Instagram resmi Microsoft mendadak menutup kolom komentarnya tanpa alasan. Ada dugaan kolom komentar tersebut ditutup setelah dibanjiri komentar berbahasa Indonesia terkait hasil surveinya yang menyebut netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sayangnya, serbuan komentar-komentar tersebut bernada negatif sehingga justru terkesan membenarkan label tidak sopan. Nah, dari kasus-kasus tersebut, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Untuk itu, berikut ini terdapat beberapa tips agar kita tidak kecanduan media sosial dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Tips yang pertama yaitu berikan batasan. Apa yang harus dibatasi? Yang paling utama adalah waktu. Tentukan batasan waktu menggunakan media sosial agar kegiatan yang lebih penting bisa berjalan dengan lebih maksimal. Contohnya, kita bisa memberikan jadwal kapan kita bermain. Tips selanjutnya yaitu cari sumber informasi lain. Walaupun jelas media sosial adalah sumber informasi yang paling cepat, tapi nyatanya banyak kasus informasi palsu juga menyebar lewat media sosial. Untuk itu, kalian harus mencoba mengalihkan perhatian ke sumber informasi lain, seperti televisi ataupun. Tips yang ketiga yaitu perbanyak kegiatan. Salah satu yang bisa mengalihkan perhatian kita dari media sosial adalah kegiatan di dunia nyata. Pastikan kalian isi jadwal harian kalian dengan padat sehingga waktu menggunakan media sosial jadi terbatas. Usahakan juga untuk sering berkumpul dan bersosialisasi di dunia nyata tanpa menyentuh ponsel sedikit pun. Tips yang terakhir yaitu mematikan notifikasi media sosial. Notifikasi yang muncul sering jadi godaan yang sangat berat untuk membuka media sosial. Dengan mematikan notifikasi, kalian nantinya akan terbiasa untuk tidak mengecek media sosial. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.